Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai sistem activity based costing. Next. Next. Adapun nama kelompok dari kelompok 1 yang pertama, Ninyuman Trisna Apriliani dengan NIM akhir 1008, Kadelia Meliana dengan NIM akhir 1022, Kadedwi Apriantini dengan NIM akhir 1030, dan yang terakhir Nilu Ayu Komang Prestianite dengan NIM akhir 1031. Next. Nah, adapun topik bahasan pokok pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, latar belakang munculnya sistem activity based costing. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi berdasarkan activity based costing. Next. Untuk mengefisienkan waktu, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Nah, materi yang pertama yaitu latar belakang munculnya sistem activity based costing, di mana sistem ABC sering dikatakan sebagai suatu metode kontemporer dalam mengalokasikan biaya. Perkembangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya. Lingkungan bisnis saat ini semakin rumit, di mana perusahaan saat ini mempunyai beberapa karakteristik dengan kecenderungan sebagai berikut. Menggunakan teknologi maju cenderung meningkat, daur hidup produk cenderung menurun, kerumitan produk cenderung meningkat, intensitas modal cenderung meningkat, jalur distribusi cenderung meningkat, standar kualitas cenderung meningkat, banyaknya produk dan diversifikasi cenderung meningkat. Yang mana pada perusahaan teknologi modern presentasi BOP-nya semakin besar karena pemakaian teknologi yang maju, sehingga pembayaran BOP mempunyai arti yang sangat signifikan dalam hal ini. Nah, jadi pembayaran BOP pada produk harus dilakukan dengan tepat agar tidak terjadi distorsi. Next. Selanjutnya yaitu dalam hal ini berdasarkan sudut pandang lain dapat dilihat bahwa usaha yang dilakukan berubah dari waktu ke waktu, tetapi penentuan harga pokok produk belum pernah mengalami revisi atau modifikasi. Hal ini dapat menimbulkan distorsi pengembangan biaya pada harga pokok produk. Pada akhirnya manajemen tidak memperoleh informasi yang memadai untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kondisi pabrik yang bersaing pada tingkat dunia saat ini yaitu yang pertama, banyak memakai komputer untuk mengendalikan alat produksi. Yang kedua, karyawan dilatih untuk meminimumkan tingkat perusahaan. Selanjutnya, kesediaan produk dalam proses dihapus. Yang terakhir, termasuk dilatih menyerahkan barang 100% sesuai spesifikasi dan kebutuhan pabrik. Next. Berikut merupakan gambaran perkembangan biaya produk, di mana akuntansi biaya tradisional tidak lagi dapat digunakan pada perkembangan dunia bisnis saat ini. Biaya produk menggunakan biaya utama, bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Saat ini, kita tidak mempunyai lingkungan manufaktur yang semakin sedikit memanfaatkan tenaga kerja langsung, seperti dapat dilihat pada slide, di mana yang semula tenaga kerja langsung 15% menjadi 5%, bahan baku yang semula 50% menjadi 55%, BOP yang semula 35% menjadi 40%. Nah, hal tersebut menunjukkan komposisi perubahan perilaku biaya dari bersifat variabel menjadi bersifat tetap sebagai akibat terjadinya otomatisasi yang dilakukan perusahaan. Nah, hal tersebut menyebabkan akuntansi biaya digunakan saat ini tidak lagi merefleksikan biaya dari produk itu sendiri. Next. Menurut Chaucer, sudah saatnya membuat redesign dari sistem biaya yang digunakan saat ini. Jika manajemen fungsional seolah-olah ingin menurunkan labanya, selanjutnya sulit membuat produksi menghasilkan laba besar. Selanjutnya, setiap departemen mempunyai sistem biaya sendiri, kemudian mempunyai margin tinggi bagi diri sendiri pada semua tempat, dan yang terakhir, harga pesaing sangat rendah dan tidak realistis. Next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Trisna, dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu adapun kelemahan sistem akuntansi biaya konvensional dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis saat ini. Yaitu yang pertama, sistem tidak mampu menghasilkan informasi biaya secara akurat. Yang kedua, yaitu sistem hanya menggunakan dasar alokasi yang berkaitan dengan volume atau volume driven untuk mengalokasikan BOP dari satu pusat biaya kepada produk. Yang ketiga, yaitu sistem hanya menggunakan jam tenaga kerja atau biaya tenaga kerja untuk mengalokasikan BOP dari pusat biaya ke produk. Yang kedua yaitu yang keempat yaitu pusat biaya terlalu besar dan berisi mesin-mesin yang memiliki struktur biaya overhead yang berbeda-beda. Dan yang kelima yaitu biaya pemasaran dan pengiriman produk sangat bervariasi atau berbeda di antara berbagai saluran distribusi. Sekalipun demikian, sistem akuntansi biaya tetap saja mengabaikan biaya pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan harga pokok produk secara tradisional tidak akurat karena alokasi BOP ke setiap produk tidak akurat, yaitu hanya berdasarkan jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung saja, tanpa melihat aktivitas lain yang sebenarnya digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diketahui, yaitu pada perusahaan yang menghasilkan produk tunggal tidak terdapat masalah dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik, dan pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu produk agak berbeda, yang mana dalam hal ini muncul masalah beberapa BOP yang dikonsumsi oleh setiap produk. Berikutnya itu perhitungan harga pokok produksi berdasarkan activity based costing, yaitu perhitungan harga pokok produk pada sistem ABC lebih melihat pada penelusuran biaya berdasarkan aktivitas menurut Hansen dan Mowen 2009. Sistem ABC merupakan proses 2 tahap, di mana tahap pertama yaitu menelusuri biaya overhead berdasarkan aktivitas, yaitu pergerak biaya aktivitas, baik berdasarkan unit maupun non-unit. Yang kedua yaitu pembenaran biaya ke produk. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perhitungan harga pokok produksi berdasarkan cara ABC, di mana contoh kasusnya yaitu berikut ini adalah data penggunaan aktivitas pada perusahaan Bellring yang memproduksi 2 jenis telepon, yaitu telepon tanpa kabel dan telepon reguler. Adapun data penggunaan aktivitasnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tabel yang pertama yaitu unit yang diproduksi per tahun untuk telepon tanpa kabel yaitu sebesar 10.000 dan untuk telepon reguler yaitu sebesar 100.000. Dan biaya utama yaitu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung untuk telepon tanpa kabel yaitu sebesar 78.000 dan untuk telepon reguler yaitu sebesar 738.000, sehingga diperoleh total biaya utama yaitu sebesar 816.000. Untuk jam tenaga kerja langsung pada telepon 10.000 dan untuk telepon reguler yaitu 90.000, sehingga diperoleh total jam tenaga kerja langsung untuk jam pada telepon tanpa kabel yaitu sebesar 5.000 dan untuk telepon reguler yaitu sebesar 45.000, sehingga diperoleh total jam mesin yaitu sebesar 50.000. Yang selanjutnya itu proses produksi pada telepon tanpa kabel yaitu sebesar 20 dan untuk telepon reguler yaitu sebesar 10, sehingga diperoleh total proses produksi yaitu 30. Dan untuk jumlah perpindahan pada telepon tanpa kabel yaitu sebesar 60 dan untuk telepon reguler yaitu sebesar 30, sehingga diperoleh totalnya yaitu 90. Pada tabel kedua ini disajikan data biaya aktivitas, dalam hal ini yaitu biaya overhead pabrik yang terdiri dari persiapan atau setup yaitu sebesar 120.000,
penanganan bahan yaitu sebesar 60.000, daya yaitu sebesar 100.000, pengujian sebesar 80.000 sehingga diperoleh biaya aktivitas dalam hal ini biaya overhead pabrik yaitu sebesar 360.000. Next. Perhitungan harga pokok produksi berdasarkan cara ABC ini dapat dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama yaitu pada tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi aktivitas biaya-biaya yang berkaitan dengan masing-masing aktivitas tersebut. Pada saat melakukan penelusuran aktivitas, tentu banyak aktivitas yang akan diperoleh. Aktivitas yang banyak tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristik yang sama. Begitu pula dengan biaya yang berhubungan dengan pengelompokan aktivitas tersebut. Di mana ilustrasi tahap pertama yang dapat disajikan yaitu pada perusahaan bearing terdapat 4 aktivitas overhead, yaitu aktivitas persiapan atau setup, penanganan bahan, daya, dan pengujian. Aktivitas persiapan dan penanganan bahan berkaitan dengan aktivitas suatu batch produksi. Jadi, kedua aktivitas ini berkaitan dengan aktivitas produksi tingkat batch atau batch level tool, dan sedangkan aktivitas daya dan pengujian dilakukan untuk setiap unit diproduksi. Jadi, kedua aktivitas ini berkaitan dengan aktivitas memproduksi suatu unit produk atau bisa dikatakan unit level 2. Next. Adapun kelompok biaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana untuk kelompok tingkat batch yaitu terdiri dari persiapan sebesar 120.000, penanganan bahan sebesar 60.000 sehingga total biaya untuk kelompok tingkat batch yaitu 180.000. Untuk kelompok tingkat unit yang terdiri dari daya sebesar 100.000, pengujian sebesar 80.000 sehingga total biaya untuk kelompok tingkat unit yaitu sebesar 180.000. Kedua penggerak aktivitas tersebut mempunyai rasio konsumsi yang sama. Selanjutnya dihitung tarif kelompok berdasarkan penggerak aktivitas masing-masing, di mana kelompok tingkat batch penggerak aktivitasnya adalah jumlah proses produksi yaitu sebesar 30, sedangkan kelompok tingkat unit dengan penggerak aktivitasnya yaitu jam mesin sebesar 50.000, sehingga diperoleh perhitungan untuk tarif masing-masing kelompok yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tarif kelompok tingkat batch, di mana dapat dihitung dengan total biaya dibagi jumlah proses produksi. Total biayanya yaitu sebesar 180.000 dibagi 30 sehingga diperoleh tarif untuk kelompok tingkat batch yaitu 6.000 per proses. Yang selanjutnya yaitu tarif kelompok tingkat unit, di mana dapat dihitung dengan cara yaitu total biaya dibagi jumlah jam mesin, di mana total biayanya yaitu sebesar 180.000 dibagi jumlah jam mesin yaitu sebesar 50.000, sehingga diperoleh tarif kelompok tingkat unit yaitu sebesar 3,6 per jam mesin. Next. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap kedua. Pada tahap kedua ini, biaya setiap kelompok ditelusuri ke produk. Yang selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik setiap kelompok biaya ke produk dihitung dengan cara berikut. Biaya overhead pabrik yang dibebankan sama dengan tarif kelompok dikali unit penggerak aktivitas yang dikonsumsi oleh produk. Pada contoh kasus tersebut, biaya per unitnya dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang dapat dilihat di tabel yaitu biaya utamanya untuk telepon tanpa kabel sebesar Rp78.000 dan untuk telepon reguler biaya utamanya yaitu sebesar Rp738.000. Untuk biaya overhead pabrik pada kelompok tingkat batch yaitu untuk telepon tanpa kabel yaitu dihitung dengan tarif sebesar Rp6.000
dikali unit penggerak aktivitas yang dikonsumsi oleh produk sebesar 20, sehingga diperoleh BOP yaitu sebesar 120.000. Dan untuk telepon reguler untuk kelompok tingkat batch yaitu tarif dapat dihitung dengan tarif kelompok sebesar 6.000 dikali 10, sehingga diperoleh biaya overhead pabriknya yaitu sebesar 60.000. Yang selanjutnya yaitu perhitungan BOP untuk kelompok tingkat unit. Untuk telepon tanpa kabel yaitu tarif kelompok sebesar 3,6 dikali unit penggerak aktivitas yang dikonsumsi oleh produk yaitu sebesar 5.000, sehingga diperoleh BOP untuk telepon kabel sebesar 18.000 rupiah. Dan untuk telepon reguler yaitu 3,6 dikali 45.000 sehingga diperoleh BOP sebesar 162.000. Sehingga diperoleh total biaya produksi yaitu untuk telepon tanpa kabel sebesar 216.000 rupiah dan untuk telepon reguler total biaya produksinya yaitu 960.000. Dengan unit produksi per tahun untuk telepon tanpa kabel sebesar 10.000 rupiah dan untuk telepon reguler 100.000 rupiah. Dengan demikian diperoleh biaya per unit produksi untuk telepon tanpa kabel yaitu sebesar 21,6 yang diperoleh dari total biaya produksi sebesar 216.000 rupiah dibagi unit produksi per tahun yaitu 10.000 rupiah. Dan untuk biaya per unit produksi telepon reguler yaitu 9,6 yang diperoleh dari total biaya produksi sebesar 960.000 rupiah dibagi unit produksi per tahun sebesar 100.000 rupiah. Next. Perhitungan tersebut akan memperoleh hasil yang berbeda saat menggunakan sistem akuntansi biaya konvensional. Kita misalkan pada kasus tersebut juga yaitu di mana anggaran biaya overhead pabriknya sebesar 360.000 dan dasar pembebanan jam kerja langsung yang diharapkan yaitu 100.000 per jam. Di mana berdasarkan hal tersebut diperoleh perhitungan biaya per unitnya yaitu tarif BOP dihitung dengan cara anggaran biaya overhead pabrik jam kerja langsung, di mana anggaran biaya overhead pabriknya yaitu sebesar 360.000 dibagi dasar pembebanan jam kerja langsung sebesar 100.000, sehingga diperoleh tarif biaya overhead pabriknya yaitu 3,6 per jam kerja langsung. Next. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Dwi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perhitungan harga pokok produksi berdasarkan sistem ABC, yaitu pada tahap kedua, yaitu perhitungan biaya per unit yang diperoleh. Itu sebagai berikut. Nah, ini merupakan tabel dari perhitungan biaya per unit. Seperti contoh kasus yang sebelumnya, yaitu biaya utama sebesar 78.000 pada telepon seluler tanpa kabel, kemudian telepon reguler 738.000, kemudian BOP-nya adalah 3,6 dikali dengan 10.000, sehingga mendapatkan hasil di telepon tanpa kabel adalah 36.000, sedangkan untuk BOP di reguler adalah 3,6 dikali dengan 100.000, sehingga mendapat hasil 324.000. Kemudian total biaya produksi di telepon seluler tanpa kabel adalah 114.000 dan di telepon reguler adalah 1.062.000. Kemudian unit produksinya adalah di telepon tanpa kabel 10.000, di telepon reguler adalah 100.000. Sehingga biaya per unitnya adalah 11,4 pada telepon tanpa kabel yang didapat dari 114.000 dibagi dengan 10.000, kemudian di telepon reguler biaya per unitnya adalah 10,62. Next.
Berikut ini adalah ilustrasi kasus yang memperlihatkan perbedaan antara perhitungan konvensional dan kontemporer. Nah, di sini terdapat tabel, yaitu fast Indian dan fast kontemporer. Fast Indian dengan kuantitas 200.000, biaya utamanya adalah 700.000, jam mesinnya 50.000, perpindahan bahannya 700.000, dan persiapannya adalah Rp100. Sedangkan fast kontemporer adalah kuantitasnya adalah 50.000, biaya utamanya adalah 150.000, jam mesin 12.500, perpindahan bahan 100.000, persiapan Rp50. Nilai rupiahnya adalah di biaya utama 850.000, jam mesin 250.000, perpindahan bahan 300.000, persiapan 450.000. Menurut sistem yang ada pada saat ini, biaya pemeliharaan, penanganan bahan, dan persiapan dibebankan berdasarkan jam mesin. Nah, dari hal tersebut, hitunglah biaya per unit masing-masing menggunakan pendekatan saat ini dan pendekatan aktivitas atau ABC system. Next. Berikut ini merupakan pembahasan dari contoh kasus di awal, yaitu dengan menggunakan metode konvensional. BOP dihitung dengan cara jam mesin sebesar 250.000 ditambah dengan perpindahan 300.000 ditambah dengan persiapan 450.000 sehingga BOP menjadi 1 juta. Tarif BOP berdasarkan jam mesin adalah 1 juta dibagi dengan 62.500 sama dengan Rp16.000 per jam mesin. BOP dibebankan pada fast Indian adalah Rp16 dikali dengan 50.000 sehingga mendapatkan hasil 800.000. Kemudian fast kontemporer adalah Rp16 dikali 12.500 sehingga mendapat hasil 200.000. Kemudian menghitung biaya per unit dengan cara biaya utama ditambah dengan BOP dibagi dengan jumlah produksi. Untuk fast Indian 700.000 ditambah dengan 800.000 dibagi dengan 200.000 sehingga mendapatkan hasil 7,50 dan fast kontemporer adalah 150 ditambah 200.000 dibagi 50.000 sehingga mendapatkan hasil 7. Next. Untuk metode kontemporer atau metode ABC, tarif BOP dan biaya produksinya adalah pada aktivitas pemeliharaan, biaya aktivitasnya 250.000, jumlah aktivitas adalah 62.500 jam mesin, sehingga tarifnya menjadi 4. Ini didapat dari 250.000 dibagi dengan 62.500. Kemudian aktivitas penenangan bahan, biaya aktivitasnya 300.000, jumlah aktivitas 800.000 kali, sehingga tarifnya menjadi 0,375. Kemudian aktivitas persiapan, biaya aktivitasnya 450.000 dibagi dengan jumlah aktivitas 150 kali, sehingga tarifnya menjadi 3.000. Next. Berikut ini merupakan pembebanan BOP dan biaya produksi pada metode kontemporer. 4 dikali 50.000, sehingga mendapat hasil di fast Indian adalah 200.000. Kemudian untuk tarif 4 dikali 12.500, mendapatkan hasil 50.000 pada fast kontemporer. Kemudian tarif 0,375 dikali dengan 700.000, mendapatkan hasil 265.500 di fast Indian, kemudian 0,375.000 dikali dengan 100.000, mendapatkan hasil 37.500 di fast kontemporer. Kemudian tarif 3.000 dikali 100 mendapat hasil 300.000 di fast Indian, dan tarif 3.000 dikali 50 mendapatkan hasil 150.000 di fast kontemporer. Sehingga jumlah BOP dari fast Indian adalah 762.500 dan di fast kontemporer adalah 237.500. Kemudian biaya utama dari fast Indian adalah 700.000, sedangkan fast kontemporer adalah 150.000. Jadi total biaya dari fast Indian adalah 1.462.500 dan fast kontemporer 387.000. Kemudian unit yang diproduksi pada fast Indian adalah 200.000. Pada fast kontemporer adalah 50.000. Sehingga biaya per unit dari fast Indian adalah 7,3125, sedangkan pada fast kontemporer adalah 7,75. Next.
Baik, sekian materi yang dapat saya presentasikan. Untuk waktu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai sistem activity based costing. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak. Kami tutup presentasi pada hari ini dengan kalimat Santi. Om Santi, Santi, Santi.